merasakan kebaikan Tuhan selalu ada sampai dengan malam hari ini. Lambaikan tangan kita tinggi. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja, Dia Yesus yang baik buat setiap kita. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Naikkan setiap pujian kita, ucapan syukur kita, dan sembah kita yang terbaik untuk Tuhan. Tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Tak akan pernah kami meragukan kesetiaan-Mu, kebaikan bagi kami. Dan malam hari ini, melalui ibadah doa malam ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu untuk memuji, menyembah, dan bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau hadir buat setiap umat-Mu. Lawatan Engkau curahkan di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari pujikan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Lagi katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari angkat tangan kita, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan,
katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenang-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kerinduan kami adalah kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak akan menghalangi kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan malam hari ini Kau melihat setiap kerinduan kami, jemaat-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami datang, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau yang sepakat dengan saya? Mari mulai angkat suara, menyembahlah dengan segenap hatimu. Kinaralama syaralamu, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Kinama syaralamu, tiada yang seperti-Mu. Kinama syaralamu, haleluya. Kinama syaralamu, haleluya. Memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Kinama syaralamu, haleluya. We worship You, Kinarama syaralamu, haleluya. Yesus, Engkau ku sembah. Kinama syaralamu, kinarala barala barala barala, kinarala barala barala barala, kita bakarala barala barala bashikarala barala barala. Bukankah Dia Yesus yang baik? Bukankah Dia Bapa yang baik, Bapak Ibu Saudara? Dia mengasihi engkau dan saya. Dia selalu ada bagi setiap kita. Mari datanglah dengan sungguh hati lebih lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, jangan menjadi penghalang untuk engkau menyembah Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu, kami mau tetap meninggikan-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Kinama syaralamu, we worship You, we worship You, Jesus. Kinama syaralamu, oh
Syararalamu Kinaralabaralabara Kinaralabaralabaralabaralabara Kinaralabaralabara Kinaralabaralabara Shikatabakaralabara Kinaralabaralabara Kinabasyaralabara Kinaralabasyaralabara. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Yesus yang baik. Karena masih ada Tuhan di dalam hidup kami. Tidak perlu lagi kami takut. Tidak perlu lagi kami gentar. Sebab Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Mari pujikan bersama. Gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, ya Tuhan. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubah kamu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Katakan bersama. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu
bersama-sama. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Lebih lagi katakan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta, Dia juga sanggup mengubah hidup sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini seberapa banyak kau yang hadir di tempat ini. Saya tidak mengerti setiap permasalahan kita masing-masing, tetapi yang saya percaya, tetapi yang saya tahu dan yang saya yakini, Yesus selalu ada buat setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik pun. Dia mengasihi engkau dan saya. Siapa yang percaya engkau punya Tuhan, engkau punya Allah yang setia, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta. Amin. Kapan? Sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sekarang jemaat sendiri katakan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup. katakan sekarang. Masih ada Tuhan, 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 masih ada jawaban.
Baralama Sharalamu Kinarala Barala Balala Balala Kinarala Balala Balala Kinarala Balala 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 Kinarala Balala 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 Kinarala Balala Balala Kinarala Balala 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 Kinarala Bashikarala Balala 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 Kinarala Balala Balala. Mari bebaskan dirimu Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah ibadah doa malam. Kita bebas untuk menyembah Tuhan. Kita bebas untuk menaikkan setiap pokok doamu malam hari ini. Kita bakarala balala balala, shikarala balala balala. Ucapkanlah apa yang menjadi kerinduanmu. Ucapkanlah apa yang menjadi doa-doamu malam hari ini. Dengan yakin dan percaya Yesus ada buat engkau dan saya. Ibada karala balala balala, kinala balala 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 balala, kinala balala masyaralamu. Kami percaya, kami melihat kuasa-Mu. Kinala masyaralamu, Yesus. Kinala balala masyaralamu. Kinala balala masyaralamu. Kinala balala 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 balala. Kinala balala kinala balala balala kinala balala balala kinala balala 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 kinala balala 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 kinala balala 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 ibada karala balala kinala basyara balala Kinarala barala barala, kinarala barala barala, kinarala barala barala, kinarala barala barala. Dari manakah datangnya pertolongan kami itu? Selain hanya daripada-Mu Yesus. Engkaulah pencipta kami. Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau mengandalkan manusia, tetapi kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Bolehkah saya mengajak malam hari ini, taruhlah kedua tangan kita masing-masing di dada kita Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau bertanya, di manakah engkau Tuhan? Disitulah Tuhan berada. Sepertinya dalam hidupmu Tuhan tidak menyertai. Tetapi seringkali kita sendiri yang kurang percaya kepada Tuhan. Kita bakarala-barala-barala. Di dalam hatimu ada Yesus. Di dalam hatimu ada Tuhan. Sahabatmu yang sejati. Penolongmu yang setia. Kinarala-balala-balala-balala. Kinarala-balala-balala. 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 Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kembali angkatlah kedua tangan kita malam hari ini Bapak Ibu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta, Dia juga dengan iman sekarang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan,
kami yakin dan kami percaya masih ada Tuhan, masih ada jawaban bagi setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja
Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama kita puji. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu dan kita semua percaya hidup kita sampai hari ini dipenuhi dengan kasih dan berkat Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudaraku. Apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan sampai detik ini, kita percaya yang terbaik untuk hidup kita. Kok yang percaya, mari saya ajak kita untuk buka kedua tangan kita tinggi. Kita katakan bersama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat bagi kami sungguh baik Tuhan. Kami sungguh percaya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekarang Bapak Ibu sendiri dengan sungguh-sungguh katakan semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Tidak ada keraguan di dalam hidup kami untuk mengikut Engkau. Sebab apa yang kami peroleh sampai malam hari ini yang terbaik dari Engkau Tuhan.
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Ajaib namamu Tuhan, ajaib anugerahmu Bapa. Haleluya. Sedekarapalama sandarapalabaso, hakarapalama sedekarabababababa, hikarapalama sedekarabababa. Yes Lord. Karapa sedekarabababababa. Sedekarapataka sandarababababa. Shekete karabababababababa. Shekete karabata karabalabababa. Mari dari hati yang paling dalam nyatakan bahwa dia memang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Proklamirkan bahwa dia Tuhan yang baik apapun yang terjadi. Dia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Percayalah, anugerahnya sangat besar. Haleluya. 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 Sedekarababababa. Hanarapata karabalaba sedekarabababa. Sekarapata kasandarapata karabalababababa. Sekarabalab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 a. Hikarapata kasedekarababababa. Ya Tuhan. Dari hati yang paling dalam, kami mau berkata apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik buat kami. Kami mau didapati oleh Engkau Tuhan ketika Engkau menilik hati kami. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi apapun yang terjadi, Tuhan tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami tetap mau berkata Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Engkau. Yesus adalah sumber kekuatan kami. Yesus tidak perlu ditambah apapun. Yesus adalah satu-satunya kunci kebahagiaan hidup kami. Bukan Yesus ditambah rumah, Yesus ditambah mobil, Yesus ditambah yang lainnya. Yesus tidak perlu ditambah apapun. Yesus itu cukup dan segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya, itulah kunci kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa, asal Engkau bersama kami, itu cukup dan segala-galanya buat kami. Kami percaya ibadah ini diberkati Tuhan, sebab Tuhan Yesus ada bersama kami. Itulah alasan ibadah ini diberkati Tuhan.
Mari berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun dan bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak mempercayakan. Kalau boleh ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Hamba berdoa sementara firman disampaikan di sudut manapun umat-Mu sekarang berada. Yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh diangkat kembali, yang kehilangan pengharapan yang kami tahu dalam Tuhan melimpah pengharapan. Pengharapan itu seperti sau yang kuat, yang membuat kami tetap bersandar kuat di tengah semua musim seperti apapun. Terima kasih Bapa, kami buka hati, kami sungguh mau berkata firman-Mu itu otoritas yang sungguh dahsyat yang kami hargai. Kami buka hati, berbicaralah Tuhan. Tumpahkan perasaan dan kerinduan-Mu, isi hati-Mu apa saja yang menjadi kerinduan-Mu. Jangan ditahan sedikit pun Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu kekuatan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bagi-Mu lah hormat, bagi-Mu lah pujian. Bagi-Mu lah segala-galanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah untuk kembali ada di ibadah doa malam di tempat ini. Saya bersyukur pada Tuhan tentunya. Ya semua ini karena anugerah Tuhan saja. Thank you. Buat Pak Gembala, Pak Aswin dengan pengurus yang ada, diakan yang ada. Terima kasih buat kepercayaan untuk saya ada di tengah-tengah saudara. Nah saya percayalah datang ke sini gak dengan hati yang ya sering saya katakan sok tahu, sok hebat, sok paling benar, sok paling pintar, sama sekali gak datang dengan hati seperti itu. Berbagi firman saja buat kita semua. Ya. Nah saya ingin sampaikan tema yang sederhana tapi menurut saya perlu direnungkan baik-baik. Ya, tema itu namanya adalah salah sangka dalam kehidupan. Ya, orang salah sangka paling gak enak. Ya, nanti ketemu kata ini begini, saya kira tapi ternyata yaitu tidak seperti yang saya kira. Misal, wah saya kira yang di mimbar itu kudus, ternyata enggak juga. Nah, itu salah sangka itu namanya ya. Saya kira bahwa duit membuat saya bahagia, ternyata enggak. Ya, itu salah sangka yang harus kita renungkan baik-baik. Nah, saya tidak mengukur orang diperkenan Tuhan. Itu ukurannya hanya misalnya fasilitasnya hebat, duitnya banyak, kemudian ya bisa punya pepergian wisata kemana-mana ke luar negeri dengan first class misalnya. Ya, saya pernah dengar first class untuk ke Amerika katanya SQ. Itu kira-kira Singapore Airlines, kalau sudah tahu mungkin ada yang lebih tahu dari saya. Kira-kira kalau lagi peak season begitu, lagi musim holiday, kira-kira bisa 300 juta. Untuk kemudian hanya naik pesawat saja itu, ya kurs dolar tentunya ya. Jadi kira-kira hampir 30 ribuan kira-kira. Untuk ke Amerika naik first class, itu satu kotak sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu pesawat kira-kira cuma punya 12 tempat untuk first class. Nah, saya ingatkan saja bahwa perkenanan Tuhan jangan ukurannya dari begituan Bapak Ibu. Ya, terus kemudian ada orang kadang-kala ngukur perkenanan Tuhan dari ngalami mujizat, belum tentu juga. Kalau Bapak Ibu lihat orang Israel, coba kurang apa mereka mujizat, ya kan? Coba kita itu kalau lihat hujan lebat saja, kadang kaget-kaget kan hujan lebat disertai petir. Bayangkan, orang Israel nggak hanya lihat hujan air, mereka itu lihat dan ngalami hujan burung, hujan daging. Ya, hujan roti tiap hari bertahun-tahun. Tapi toh ternyata yang masuk ke tanah perjanjian berapa orang Bapak Ibu? Pemimpinnya hanya berapa orang? 2 orang saja, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Yang lain semua tumbang di padang gurun. Padahal lihat mujizat. Nah, saya mau mengajak kita untuk kita tidak salah sangka dengan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan. Ada satu jemaat, ya beberapa kali atas anugerah Tuhan, saya ada di kota ini. Ya, ini ada di Turki sekarang. Ya, saya kalau ke tanah perjanjian, kalau Tuhan izinkan pergi, enggak harus tiap tahun pergi, enggak harus ya. Kalau Tuhan izinkan pergi, enggak harus kan. Ya, kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa juga. Ya, tapi beberapa kali saya kalau ke tanah perjanjian, saya paling suka lebih lama di Turki untuk kita menyelidiki 7 jemaat. Yang notabene Korintus, Pergamus, Philadelphia, dan beberapa yang lain. Bapak Ibu baca itu kitab Wahyu, di situ ada itu tertulis kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah ada salah satu jemaat Bapak Ibu, jemaat ini ada di kota yang sangat maju waktu itu. 2000 tahun yang lalu kota ini begitu luar biasa. Sekarang arkeologinya lagi banyak digali. Karena wisatawan makin banyak ke sana. Kota itu namanya
Laodikia. Ya, 2000 tahun yang lalu Laodikia ini kota yang sangat maju sekali, sangat komplit dalam segala hal. Tapi ternyata begini, Tuhan cela jemaat ini. Saya belajar baik-baik dari jemaat ini. Coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, sampai mungkin saya akan share sampai ayat yang ke-20 saja dari Alkitab kita. Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh dilihat, tapi kalau ada di screen, oh thank you yang di screen, thank you, karena di screen ada, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Nah ini jemaat salah sangka. Nanti saya ingin share beberapa hal, jangan salah sangka dalam kehidupan. Bahwa begini, punya fasilitas nggak apa-apa, punya duit nggak apa-apa, punya gelar nggak apa-apa. Ya, tadi saya ngobrol sama teman saya seorang dosen, namanya Pak Ponco. Saya kaget juga, sekarang sudah doktor dia ya. Saya nggak tahu masih ada atau tidak, atau sudah diangkat Tuhan, saya nggak tahu. Nggak lah, dia lagi ngajar lagi. Pak Ponco, my friend. Ya, saya senang mendengar bahwa dia sudah sekarang punya kesana, karena memang tugasnya dia seorang dosen yang terus Tuhan pakai. Nah, punya begituan nggak ada masalah sama sekali, tapi memang jangan salah sangka dalam kehidupan, sebab bahaya itu ya. Nah, jemaat ini coba kita lihat ayat 17, saya akan membacakan sampai mungkin ayat 20. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak apa Bapak Ibu, kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Oke, stop dulu di ayat ini. Ayat ini keras sih. Ya. Jadi ini jemaat ini adalah jemaat yang fasilitasnya hebat. Ya, gelarnya hebat. Ya, apa semua yang di luar hebat. Nah, prinsipnya begini Bapak Ibu, dengan harta, dengan fasilitas apa saja. Sekali lagi jangan salah sangka ya Bapak Ibu, bukan saya khotbah nggak boleh itu, bukan sama sekali enggak. Cuman kan memang sekarang ini kita menghadapi pertempuran yang tidak gampang. Bapak Ibu di sini tepuk tangan rame, di luar itu kita menghadapi 3 roh yang harus kita hadapi. Yang pertama, semua orang egois sekarang dengan apa yang dia miliki. Wah itu bahaya banget ya, egois dengan apa yang dia miliki. Yang kedua, sekarang orang coba halalkan semua cara, yang penting berkuasa. Dengan cara apa saja. Yang penting berkuasa. Caranya boleh pakai cara apa saja, yang penting berkuasa. Kita hadapin ini sekarang. Ya, saya pun ngadepin ini, spirit begini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang memprihatinkan saya sekarang ini kalau nggak hati-hati, semuanya money oriented. Ukurannya uang semua. Pendeta ngomong begitu, pelayanan gampang ngomong begitu. Siapa bilang Bapak Ibu? Godaannya luar biasa. Termasuk saya, seorang minister, seorang pelayan di dalam pelayanan. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, prinsipnya ini begini, prinsipnya ini dengan kekayaan. Kalau saya ngomong kekayaan, sekali lagi jangan pikirannya hanya uang ya Bapak Ibu ya, jangan ya. Tapi koneksi itu kekayaan. Ya, makanya jangan gampang mengkhianati persahabatan, karena koneksi itu kekayaan loh Bapak Ibu. Koneksi itu kekayaan. Ya, yang berikutnya lagi kekayaan apa? Skill itu kekayaan. Skill itu kekayaan kan, keahlian itu kekayaan, waktu itu kekayaan. Ya, saya makanya paling menghargai waktu kalau lagi fellowship sama keluarga. Sebab keluarga saya itu kekayaan saya. Minimal saya seminggu sekali makan bersama keluarga, minimal. Kadang-kala bisa seminggu 2 kali. Dan waktu makan saya komitmen handphone mesti saya matikan untuk punya waktu berkualitas dengan keluarga. Nah itu kekayaan buat saya itu. Ya, jadi sekali lagi jangan pikirannya hanya soal uang ya, bukan itu loh isunya ya. Ini Pak Gembala juga dengar, pengurus Pak Kris segala dengar. Jadi isunya bukan soal itu. Skill, waktu, keahlian, koneksi, kemudian karunia rohani itu kekayaan yang Tuhan beri. Yang setuju katakan amin. Nah yang pertama adalah ini prinsipnya Bapak Ibu. Tidak salah menjadi berhasil. Tidak salah. Ya kalau to the point begini, kaya, enggak masalah. Yang penting fokusnya jangan untuk kenyamanan diri sendiri. Tapi untuk menjadi pelaku kehendak Allah. Aminnya kurang mantap kayaknya. Jadi enggak ada masalah dengan keberhasilan. Enggak ada masalah dengan kaya. Enggak ada masalah dengan misalnya punya fasilitas hebat. Enggak apa-apa. Tapi jangan untuk kenyamanan diri sendiri. Ya, tapi untuk fokus pada kehendak Allah. Nah, sebab gini, kalau fokusnya untuk kenyamanan diri sendiri, ya itu tadi yang saya sebutkan. Nanti yang pertama orang jadi egois, yang berikutnya nanti kehilangan iman. Jujur ya, jujur. Seringkali kita kalau sakit langsung berpikirnya begini, sudahlah tenang punya duit, ke Singapura bisa kok. Enggak doa dulu sama Tuhan.
Iman kita jadi sudah ke dokter. Iman kita jadi kepada deposito kita kan. Jujur loh. Ini pun saya nggak gampang mengalahkan ini kan. Bahwa kalau kita nyaman, yang berikutnya lagi apa? Nggak punya keberanian untuk begini bergerak pada misi. Nggak punya lagi keberanian untuk mengambil resiko dalam pelayanan. Karena sudah nyaman. Ya kan? Saya masih ingat sekali nasihat dari seorang senior. Saya nggak tahu Pak Aswin kenal orang ini atau tidak. Namanya Om Damaris. Pernah dengar nggak Pak? Om Damaris kan? Tokoh lah, legend. Lahir Surabaya itu beliau. Bukan Surabaya, Madiun. Seperti Kak Yer, Yeremia Rim. Ya saudara mungkin pernah dengar Kak Yer ya. Tokoh juga di Surabaya. Surabaya itu banyak lahirkan tokoh hebat lah. Sampai orang berkata Surabaya itu kayak Yerusalemnya Indonesia. Bayangkan. Karena banyak pendeta yang dilahirkan dari kota ini. Terutama Jawa Timur. Nah Om Damaris sebelum beliau mangkat. Sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Senior sepuh. Penginjil yang konsisten. Tinggal di Bandung terakhir. Ya dia lahirkan banyak anak rohani hebat. Ya. Dia berkata, saya tidak pernah lupa. Dia ngomong gini sama saya, Rubin, jangan pelayanan melulu di kota terus. Nanti kamu nyaman terus itu. Mesti banyak turun ke daerah. Ya, supaya kamu punya tetap berani ambil resiko dalam pelayanan. Dan itu saya praktekkan Bapak Ibu. Itu menjaga terus keseimbangan. Untuk saya kemudian begini, nggak terpuruk pada kenyamanan. Sebab catat di hati Bapak Ibu semua. Kenyamanan itu pembunuh iman paling besar. Oh ya, coba. Orang kalau sudah nyaman, itu tadi kehilangan iman, kehilangan keterjagaan sama Tuhan. Tidak lagi berani ambil resiko misi, karena semua sudah nyaman. Tapi saya sayang kalau nggak hati-hati. Saya berharap di sini enggak. Mimbar hari-hari ini, khotbahnya mengarahkan orang ke situ Bapak Ibu. Ya. Wah ini Pak Pendeta ini cari masalah nih. Enggak. Saya enggak cari masalah kok. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ada yang lagi diproses, enggak apa-apa. Itu berarti begini, kenyamanan kita memang lagi digoncang supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Pak Rubin jadi Kristen kok prosesnya enggak gampang. Loh, proses itu uang sekolah kehidupan. Kehidupan itu butuh uang sekolah, proses namanya. Kok enggak ada yang amin kayaknya? Orang kalau sudah tidak lagi mau diproses, itu berarti sudah dekat kuburan itu. Karena kuburan enggak ada masalah. Ada di sini yang enggak mau punya masalah, saya doakan loh. Yuk ngangkat tangan. Saya takut jangan-jangan sudah dekat kuburan kan. Karena di kuburan gak ada masalah. Jadi kalau kita lagi diproses, gak apa-apa. Proses itu uang sekolah kehidupan. Supaya kita muncul menjadi pribadi yang selalu bergantung total pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi begini sekali lagi. Bahwa tujuan Tuhan memberkati kita. Tujuannya bukan untuk kepentingan kita. Tujuannya untuk kehendak Tuhan terjadi. Sebab gini. Kalau ini tidak ada pada kita Bapak Ibu, nanti keluar dari sasaran. Oke, saya kasih contoh. Ya, saya itu kalau baca Alkitab, makin sadar saya itu bodoh, nggak tahu apa-apa, blow on, nggak ngerti apa-apa. Kalau Roh Kudus itu tidak menerjemahkan. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan ya, di Alkitab itu ada koneksinya Yesus yang murid-muridnya nggak kenal. Ada. Dan itu orang-orang top. Misal, saya kasih contoh. Ini kekayaan ya Bapak Ibu. Yusuf Arimatea itu koneksinya Yesus yang murid-muridnya nggak kenal. Siapa dia? Yusuf Arimatea kan tahu ya pelayanannya. Setelah Yesus mati, dia ambil mayatnya Yesus untuk dikubur di kuburan bukit punyanya dia. Itu menggenapi nubuatan perjanjian lama. Orang punya kuburan di bukit, itu orang kaya. Bahkan lebih kaya lagi begini, dia lobi istana untuk ambil mayatnya Yesus. Orang gak sembarangan loh lobi istana Bapak Ibu. Kalau dia gak punya sesuatu yang hebat, susah kan lobi istana. Oh ini urusannya ke kaisar, ke pemimpin negeri, bayangkan. Wali negeri, presiden. Jadi lobi istana untuk kemudian ambil mayatnya Yesus. Diizinkan sama Pilatus, karena dia punya koneksi sama Pilatus. Tapi lewat keberhasilannya, dia menggenapi rencana Tuhan. Ya kan, itu misalnya. Dan ini murid-muridnya gak kenal. Ya, misal lagi Bapak Ibu, kalau baca kitab Lukas, Bapak Ibu akan coba. Saya waktu membaca kitab Lukas, kemudian coba merenung. Ya, Yesus kan ngomong begini waktu mereka mau perjamuan makan. Dia ngomong sama murid-muridnya, kamu pergi ke kota ya. Nanti di situ kamu akan ketemu orang yang memegang kendi di atas, di bahunya. Nah, ngomong sama orang itu, guru perlu ruangan besar. Kalau orang punya ruangan besar, itu orang kaya itu, orang sukses.
Nah kemudian terjadi semua. Pertanyaan saya, siapa orang ini? Nah saya baru tahu, orang laki kalau sore-sore memegang kendi di bahunya, itu adalah kelompok Eseni yang disebut dengan kelompok Qumron. Kalau Bapak Ibu tahu, Qumron adalah begini, gulungan-gulungan kitab perjanjian lama diketemukan di situ. Dan itu orang-orang pengembala kambing ternak yang sukses itu, suku Qumron itu. Nah Yesus punya kenalan seperti itu. Dari mana dia kenal? Saya berpikir ulang kan, sampai kemudian saya baca satu buku, saya kaget. Buku itu menafsirkan begini, saya kaget banget. Bahwa setelah Yesus waktu kemudian sengaja ada di bait Allah Bapak Ibu, yang tidak ikut pulang ke Nazaret usia 12 tahun, sampai orang tuanya kan Yusuf Maria panik kan, susul lagi ternyata lagi diskusi sama ahli Taurat. Nah setelah usia 12 tahun Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Setelah itu Yesus kan enggak ditulis. Muncul lagi baru usia 30 tahun, di announce di ministrinya dia, pelayanannya dia dengan murid-muridnya. Nah 18 tahun itu Yesus kemana? Ya kan? 18 sampai ada orang begini, sok tahu kemudian ngawur lagi. Katanya ada buku, Yesus pergi ke Tibet belajar Mandarin. Sembarangan itu. Saya ngomong, kok enggak sekalian belajar bikin kue tio sekalian sama bakmi kan? Itu buku sembarangan banget itu. Ya Yesus pergi kemana katanya. Nah selama 18 tahun itu, Bapak Ibu tahu enggak? Keluarga Yusuf sebagai orang tua di bumi, Yusuf itu adalah tukang kayu ahli. Namanya tekton. Ya, tekton itu enggak sekedar tukang kayu biasa. Ahli furniture, ahli mebel. Jadi saya yakin begini, Yesus itu membantu pekerjaan orang tuanya. Ya kan? Dan kemudian begini, menurut sejarah, Yesus di usia 18 tahun, Yusuf mati. Yesus itu punya beberapa saudara. Misalnya Yakobus yang menulis kitab Yakobus, itu saudaranya Yesus. Dia bukan saudaranya Yohanes anaknya Zebedeus. Misalnya lagi Yudas yang menulis kitab Yudas, itu saudaranya Yesus dengan beberapa saudara perempuan. Nah sebagai anak pertama, papahnya meninggal. Dia take over, dia bertanggung jawab untuk bisnis keluarga. Nah selama dia bisnis itu, orang ini berkata, ini penulis ini berkata, dia punya koneksi-koneksi, termasuk dengan orang Qumron, termasuk juga dengan Yusuf Arimatea. Waktu saya kemudian baca ini saya berkata, wow, jadi begini, gak masalah dengan koneksi begitu, gak masalah orang berhasil, tapi tahu tujuan bahwa lewat keberhasilan kita, kehendak Tuhan mesti terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya begini, setiap kita, saya yakin begini, ada sesuatu yang luar biasa. Percaya enggak kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Ya yang percaya lambaikan tangan bersama saya. Saudara percaya kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Yang setuju katakan amin. Oke, istilah ditebus itu istilah bisnis. Ya dong, pengusaha enggak mungkin tebus sesuatu kalau enggak punya nilai. Orang tebus tanah karena tanah itu punya nilai. Nanti dijual lagi dapat profit. Nah itu istilah ditebus itu istilah bisnis. Bapak di surga investor. Kalau dia tebus kita berarti kita berharga, kita bernilai, kita mulia, kita luar biasa. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Makanya saya pastikan hari ini jangan jual diri kita murahan, jangan. Jangan karena seks kita langgar firman. Jangan karena kedudukan sampai orang berani kemudian begini langgar prinsip firman. Jangan. Kita mahal. Amin. Jangan ada yang pesimis hari ini. Saya nggak tahu ada yang datang dengan kegagalan. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Di dalam kita ada harta yang tak terkalahkan. Yesus sendiri. Amin. Saya lagi khotbah. Tiba-tiba ada orang datangin saya ngomong ini. Pak Rubin, hari ini saya baru ngeh loh. Saya pikir semua kesuksesan ukurannya yang di luar. Enggak. Bahwa Yesus ada di dalam kita. Pertanyaan saya, Yesus ada di dalam kita? Jawabannya terserah saudara. Cuman begini, coba lompat ayat 20. Saya menangis membaca ayat ini. Seharusnya yang di dalam kita adalah Yesus. Tapi orang Laodikia salah sangka. Semua ukurannya yang di luar. Saya tuh makanya paling gak feel okay ya. Gak marah lah gak feel okay. Kalau orang lihat diukurnya dari pakaiannya harga berapa sih. Ya, barangnya apa sih? Gelarnya apa ini? Tinggalnya di kawasan mana ini orang? Dunia kan begitu ya. Ya, makanya saya berharap di sini enggak lah ya. Saya enggak suka ngukur orang dari harga. Saya selalu ngukur orang dari nilai. Ya, bahwa kita bernilai di hadapan Tuhan.
Amin. Oh, tahu Ibu Teresa? Ibu Teresa berkata begini, saya miskin tapi kaya. Coba. Oh iya dong, saya miskin tapi kaya. Dia punya influence dalam kehidupan luar biasa. Saya tidak kultuskan dia cuman orang yang Tuhan pakai. Tapi siapa yang tidak akui Teresa luar biasa? Oh ya, waktu dia mati, tahun 93, Teresa mati. Ya kan? 93 Teresa mati. Seminggu setelah ada satu putri cantik mati, Putri Diana. Tahun 93 kan Lady Di, die. Ya kan? Putri Diana mati kan itu, Lady Di, die. Ya, jadi Lady Di, die. Putri Diana mati. Waktu Putri Diana mati, kasihan ini putri, ya ternyata suaminya nggak cinta sama dia. Cintanya sama wanita lain. Ya itu sejarah, kalau Bapak Ibu baca kasihan banget. Tapi Putri Diana waktu meninggal, sebelumnya dia jadi utusan PBB untuk ngerawat orang kena HIV dan sebagainya. Nah dunia menangis waktu Diana meninggal, menangis kira-kira 1 bulan. Karena kehilangan hati seorang putri, Diana. Saya masih ingat banget, waktu dia meninggal, tahu Bapak Ibu, doa Bapa kami dibacakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bayangkan, putri dari kerajaan hebat di bumi, butuh kerajaan lain untuk kemudian datang memberkati. Ya, coba, kerajaannya dia ternyata tidak bisa tolong dia. UK kan kerajaan hebat, tapi kerajaannya nggak tolong dia. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, nggak ada kerajaan manusia yang bisa tolong kita. Hanya kerajaan Allah yang bisa tolong kita dalam kehidupan. Dan kerajaan Allah ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, sebulan orang menangis karena sedih Diana meninggal. Tapi tahu nggak, Teresa meninggal. Orang menangisi Teresa berapa lama? Ya, makanya saya ingatkan ya, orang kaya sesungguhnya itu nanti waktu mati. Reaksi orang kayak apa? Ya kalau masih hidup biasalah. Tapi nanti kalau mati, reaksinya orang seperti apa? Kehilangan enggak? Ya, Teresa bayangkan 1,5 tahun orang menangisi dia. Oh, kalau dikompar 2 orang ini beda. Yang satu cantik bayangkan. Ya, Putri Diana itu kan fotogenik banget. Karena ada orang begitu tuh. Kalau dia memang di foto cantik, orangnya juga cantik. Nah, kalau saya ini memang ganteng, tapi kalau di foto nggak ganteng. Ketawanya agak melecehkan saya nih kayaknya ya. Makanya saya nggak terlalu suka di foto. Kalau KKR minta foto saya nggak mau. Memang dari dulu saya nggak mau juga foto-foto. Ya, nah Putri Diana fotogenik kan. Sampai orang rela beli fotonya karena memang cantik. Tapi coba dikompar sama Teresa. Ya wajahnya nggak cantik. 161 cm pendek. Bayangkan pendek Teresa ini. Tapi jangan main-main orang pendek. Orang pendek diberkati Tuhan loh. Kalau foto bersama selalu di depan. Itu tanda diberkati. Kalau orang jangkung di depan, hari kelahirannya dikutukin orang. Saya yakin itu ya. Tapi Teresa bayangkan, pendek 161 cm. Tapi siapa yang tidak akui? Majalah Time bikin polling. Time Magazine bikin polling. Angkat untuk menentukan. The strongest man in the world. Abad 21. Siapa orang terkuat di abad 21? Setelah Teresa meninggal. Orang pikir begini, saya dulu pikir. Yang terkuat abad 21 adalah yang mencairkan blok timur dan blok barat. Berlin runtuh, komunis runtuh, Berlin runtuh. Saya pikir yang menang itu. Siapa orang itu? Yang botak kemudian ada tanda peta dunia di kepalanya. Namanya Mikhail Gorbachev. Presiden Uni Soviet, kan orang hebat. Saya pikir dia yang menang, tapi enggak. Dunia menyatakan itu random seluruh dunia. Kaget saya. The strongest man in the world, abad 21. Adalah Ibu Teresa. Gak punya senjata. She's not presiden. Tapi kekayaannya begitu luar biasa. Bayangkan pengamanannya standar presiden. Kemana-mana. Ya dia bisa pakai jet pribadi. Walaupun dia gak punya jet itu. Dia berkata, saya miskin tapi kaya. Coba. Satu kali dia pidato di Harvard. Saya gak pernah lupa itu. Saudara pidato di Harvard kalau gak tahu konsep. Mereka sombong-sombong. Itu kaki bisa naik ke kursi. Ya, mereka makan permen karet bisa digelembungkan tinggi kemudian pecahkan, pak begitu. Karena mereka sombong kan, kalau nggak punya konsep yang kuat. Tapi Teresa pidato, 40 menit orang nggak berkeming. Begitu selesai pidato, Bapak Ibu tahu, mereka standing ovation, 1,5 menit tepuk tangan. Bahkan Teresa waktu itu ada Bill Clinton, dia berkata, Billy mau dibawa kemana Amerika? Kalau harta terbaik Amerika, bukan the Fed,
bukan Federal Reserve, bukan nuklir, bukan kekuatan IT. Harta terbaik Amerika adalah Yesus Kristus, firman Tuhan, doa. Kalau dihapus dari sekolah, harta terbaik ini, Amerika akan terpuruk, moralitas akan hancur. Itu Bill Clinton tahu Bapak Ibu, nunduk bayangkan, Presiden Amerika yang punya nuklir luar biasa. Saudara berani begitu sama Presiden Amerika, mau dibawa kemana Amerika? Apalagi Presiden sekarang yang koboi Bapak Ibu. Itu nuklir nggak turun ke kecamatan kita, langsung ke kepala kita Bapak Ibu. Coba, wanita sederhana, bayangkan, nggak punya kursi, nggak punya weapon, nggak punya negara, nggak punya, bayangkan, kekuatan dia ada di mana? Dia punya harta ada di dalam. Makanya dia berkata, aku miskin tapi kaya. Itu kayak Paulus berkata, dalam kemiskinanku aku memperkaya banyak orang. Sorry, sementara sekarang banyak orang memperkaya diri dengan mempermiskin banyak orang. Kok wajahnya sedih semua mendengar ini? Saudara bersuka cita? Saya beritahu buat kita, berhasil gak apa-apa. Tapi punya tujuan ilahi enggak? Sebab saya takut. Kalau yang di dalam bukan Yesus lagi. Coba baca ayat ini nanti di rumah, menangislah. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu. Dan apa Bapak Ibu? Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ia bersama-sama dengan apa? Aku. Makan itu hubungan luar biasa. Saya itu kalau diajak makan, berarti tandanya dua. Saya diterima, saya dihargai. Makanya pengkhianatan adalah orang yang suka mengangkat tumit di meja makan. Yudas Iskariot, kerasukan langsung. Ini bukan soal makannya, ini koinonia kan. Istilah Yahudinya koinonia, persekutuan erat. Karena orang hanya bisa makan bersama kalau menghargai dan saling menerima. Gak mungkin kalau gak menerima dan menghargai bisa makan bersama, gak bisa. Coba, makanya saya kalau lihat keluarga suka makan bersama, wow. Keren kan? Ya, suami istri makan bersama dengan anak-anak, asik kan? Itu penghargaan dan penerimaan kuat. Ya dong, itu contoh simpel saja, gak usah yang aneh-aneh. Kan kalau sekarang kan ibadah kan kita ya ketemu saja, setelah itu kan pisah sendiri-sendiri. Tapi betul Bapak Ibu semua, coba yang saya menangis begini, Yesus yang harusnya di dalam, akhirnya di luar. Saya waktu membaca ini saya berkata, saya kurang ajar ya. Kalau yang di dalam sudah yang lain, yang di dalam harta, yang di dalam kedudukan, yang di dalam sudah yang lain. Sampai dia pencipta kita harus ketok pintu. Yang sudah tebus kita dengan harga nyawanya, harus ketok pintu. Ya kalau dengar, kalau di dalam bisik. Nah, saya berharap kita harus sadari ini. Yesus Kristus itu kekayaan kita yang tak tergantikan oleh apapun. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin saya akan selesai dengan beberapa hal. Ya, saya bukan tipikal pengkhotbah yang lama-lama, tapi kira-kira saya akan khotbah 2 jam kayaknya. Enggak lah, kira-kira 45 menit saja, setelah itu kita berdoa ya. Oke, nah yang kedua, kekayaan yang luar biasa, prinsipnya apa sih? Coba ke ayat 18 dari Wahyu 3. Coba lihat ayat yang ke-18, ini dia. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi apa Bapak Ibu? Kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau apa? Dapat melihat. Yang percaya katakan amin. Kata membeli, tolong tampilkan tadi ayat awal, kalau nggak salah di ayat 18 tadi. Kata membeli itu memang ada harga yang harus dibayar. Ya membayar harga ini membeli. Bayar harga itu begini, ya saya kadang-kala butuh definisi Bapak Ibu. Sebab begini, kita tuh kadang-kala merasa tahu, salah sangka, tapi nggak tahu. Misal. Saya nggak tahu yang di depan-depan ini kan suaranya keras. Itu Pak Budi ya yang di depan ya? Oh ya, Pak Budi ya. Oh, orang lama ini saya masih ingat-ingat. Pak Budi, menurut Bapak definisi mulut itu apa? Mulut. Kalau saya tanya Pak Aswin atau Pak Kris terlalu jauh nanti jawabannya ya. Mulut itu apa menurut Bapak? Definisi mulut. Alat untuk bicara, betul juga. Tapi saya kaget Pak.
Ternyata definisi mulut enggak begitu. Definisi mulut menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ini dia. Lubang yang ada di wajah. Loh, lubang yang ada di wajah. Ya betul sih. Jadi seringkali kadang-kadang perlu definisi yang jelas memang. Nah kalau enggak nanti salah sangka. Nah kata membayar untuk membeli itu begini. Saya untuk memperoleh sesuatu, saya harus mengeluarkan sesuatu. Supaya saya memiliki sesuatu itu. Ya kan? Untuk saya dapatkan iPad ini iPad lama sih, jenis lama. Saya harus keluarkan uang saya sesuatu untuk membayar ini supaya saya memiliki ini. Jadi itu definisi dari membayar. Nah, supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada prinsip kaya yang betul di hadapan Tuhan adalah ini dia. Tuhan suruh kita membeli emas yang murni. Emas yang murni itu apa? Proses memang. Ya kan? Kita tahu kan bahwa emas murni cuman sederhana, tandanya apa? Mesti dibakar pakai api, kemurnian. Dari tadi waktu Mira dan yang lain worship, saya tuh duduk didampingin oleh gembala saudara, oleh pengurus. Saya duduk itu sambil berkata begini sama Tuhan, Tuhan saya itu masih murni enggak ya? Saya langsung jawab sendiri, masih jauh saya dari kemurnian. Ya, masih jauh. Tuhan terus murnikan saya, murnikan supaya murni. Sebab begini, yang Tuhan mau adalah kekayaan itu memang kemurnian hati. Dan itu hanya lewat proses Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Loh, orang itu kalau diproses biasanya kan suka diajak orang. Lemah dia, miskin ya, enggak berdaya, kasihan ya. Ya dikuyo-kuyo terus. Dikuyo-kuyo itu apa ya? Diinjak-injak terus. Ya kasihan, ditekan-tekan terus, berat. Saya enggak tahu Bapak Ibu ada yang lagi dibeginikan. Kasihan ya, nggak selesai masalahnya, ditekan terus, miskin, nggak berdaya, tuh lihat nggak bisa apa-apa, kan begitu biasanya. Ya, tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, orang ketika menang dalam proses karena melakukan prinsip Tuhan, saya beritahu nilainya sangat berharga, tak bisa dibeli oleh apapun. Amin Bapak Ibu? Iya dong, itu kemurnian itu. Makanya kalau sekarang ini ada yang lagi dimurnikan, nggak apa-apa. Bahwa itu mahal harganya. Sekali lagi, orang kalau lagi jatuh biasanya orang ngomong, miskin, kasihan ya, lemah ya. Padahal begini, waktu dia setia dalam proses, munculnya itu lain. Ya. Saya kalau tengok hidup saya ke belakang, wow. Gak gampang memang untuk melayani. Tapi proses itu membuat saya lain dalam kehidupan. Makanya saya putuskan begini, ini buat saya ya. Saya baik sama semua orang, tapi maafkan, gak ada orang yang bisa beli hidup saya. Yang beli hidup saya cuma satu, Tuhan Yesus. Sebab begini, dia yang memiliki hidup saya. Oh, itu prinsip yang harus kita pegang. Nah yang berikutnya lagi, mahalnya kita diukur dari apa? Pakaian putih supaya kita gak memalukan. Saya coba cari definisi pakaian putih itu apa. Ternyata ini karakter ilahi, karakter kehidupan. Ya. Karakter itu mahal, karakter itu definisinya banyak. Siapa aku ketika orang lain gak tahu, itu karakter. Karakter itu lahir dari orang melakukan prinsip firman. Yang setuju katakan amin. Karisma gak ada hubungan dengan karakter. Orang boleh berkarisma, tapi kalau karakternya hancur, gak akan lama pasti selesai. Oh ya, satu kali saya diminta oleh tim Indonesian Idol untuk ngajar. Ya, udah agak lama, yang terakhir-terakhir ini saya gak ikut. Ya, diminta di belakang panggung. Ya saya ngomong sama panitia, saya jangan di syuting kamera. Sebab nanti iklannya jadi menurun karena saya nggak ganteng. Ketawanya agak melecehkan saya lagi ya. Nah saya guyonan saja sama teman saya. Teman saya panitianya, ya ini terakhir ditawarin lagi. Pak Rubin mau lihat nggak nanti final? Bolehlah nanti, 3 besar itu cuma pengen lihat saja dengan beberapa anak jemaat kalau nanti ada kesempatan. Nah kenapa, saya tanya kenapa kok saya diminta? Nah Pak Rubin nggak usah ngomong Bapak Pendeta. Bapak ini ya pokoknya seperti coach begitu saja di bidang karakter. Ya oke lah, asal yang penting impartasi. Sebab panitianya ngomong begini, pernah ada yang juara Kak Rubin. Bagus suaranya, tapi gak siap. Begitu kaya, hancur. Katanya begitu. Oh begitu, ya sudah. Saya impartasikan beberapa nilai. Sampai beberapa curiga, ini pendeta nih kayaknya. Nah sekarang ada beberapa penyanyi yang dekat.
Karena kemudian tahu, oh Kak Rubin itu pendeta ternyata ya. Jadi saya impartasikan beberapa prinsip. Sebab saya ngomong begini, orang boleh punya skill. Skillnya bisa membawa dia naik ke puncak. Tapi yang mempertahankan dia tetap ada di situ, ya karakter. Sebab ini banyak orang yang karakternya hancur, gak mahal hidupnya. Saudara tahu, orang itu kalau karakternya hancur, namanya hancur. Papa saya selalu ngomong begini, jaga nama lo Rubin. Nama itu punya kuasa. Oh iya, betul. Nama itu bicara pekerjaan. Saudara boleh punya skill bagus, sorry. Kalau namanya suka nipu, suka dusta, habis kita punya skill. Percayalah, Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada apa? Emas perak. Iya dong, nama baik itu mahal. Nah ini dia Bapak Ibu. Saya itu kalau muridkan mahasiswa pelajar, saya tidak mau ditraktir. Ya, jadi kalau saya memuridkan pelajar mahasiswa, saya tidak mau ditraktir. Saya suka traktir mereka, wong mereka belum kerja. Kecuali sudah kerja, bolehlah gantian traktir. Saya sering muridkan mahasiswa pelajar. Nah beberapa kali lucu banget ceritanya. Saya kalau lagi muridkan mereka, itu kira-kira 10-20 orang, kadang-kadang kan banyak itu. Saya ngomong sama mereka begini, makan jangan banyak-banyak ya. Nasi boleh nambah banyak, lauknya yang sedikit. Sebab begini, kampung tengahnya kuat-kuat mereka itu. Karena masih muda-muda kan. Itu kalau makan kayak orang kesurupan loh bayangkan. Masih muda-muda begitu. Nasi banyak, air banyak, lauknya sedikit saja. Siap Kak Rubin. Nah Bapak Ibu tahu, beberapa kali saya ngalami kejadian lucu banget. Begitu selesai mentraktir, mau bayar di kasir. Tahu nggak kasirnya ngomong begini, Pak, Bapak punya tagihan sudah dibayar orang. Tadi ada orang di ujung sana, keluarga lagi makan. Tahu Bapak, tahu nama Bapak, tagihannya dibayar sama dia. Saya marahkan sama kasirnya, kok nggak bilang dari tadi? Yang ketawa ngerti maksud saya ya. Maksudnya begini, nggak bilang dari tadi kan saya suruh nambah lagi mereka. Enggak lah, kita enggak begitu lagi guyonan saja sama kasirnya. Soalnya saya kenal kasirnya. Nah saya tanya, siapa orang itu? Nggak tahu, dia tahu nama Bapak. Coba lihat, nama baik punya kuasa. Minimal untuk ditraktir orang. Loh itu masih minimal. Makanya hati-hati nama. Nama itu karakter. Baju putih, mahal itu. Sorry yang suka tipu-tipu, ayo bertobat. Yang suka bohong-bohong, berubah. Kita berharga. Aminnya kurang mantap kayaknya. Kita berharga. Yang ketiga, saya selesai dengan ini. Sudah mahal? Kita kaya. Yang ketiga ini, minta minyak melumasi mata kita. Saya minta yang main keyboard boleh maju ke depan. Minyak melumasi mata kita. Sudah tahu minyak melumasi mata kita bicara apa? Supaya sudut pandang berbeda. Ya sekarang ini yang lagi susah, udah enggak usah khawatir. Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Oh saya itu dulu pikir saya enggak jadi orang walaupun sudah orang. Serius, 8 bersaudara anak nomor 1. Papa saya bankrupt, usia saya waktu SMP kelas 3. Saya kerja di pasar bertahun-tahun jadi kuli. Ngangkutin barang. Saya sekolah bayar sendiri. Kalau orang tanya, Pak Rubin pelayanan dibentuk di mana? Di jalanan. Saya tadi ngomong sama Pak Aswin, bertahun-tahun, lebih dari mungkin 20 tahun. Saya motor-motoran, naik motor. Terus sekali perjalanan bisa 3 jam. Sebelumnya saya naik sepeda, keluar masuk SMP. Ya, saya masih ingat itu. Kadang-kala anak-anak kasihan melihat saya. Itu bawa kasih saya persembahan pakai kantong kresek. Yang isinya recehan semua, coba bayangkan. Saya dan tolak-tolak juga, tapi mereka paksa-paksa, udahlah Kak Rubin buat ganti-ganti makan dan sebagainya. Dan itu proses yang tidak gampang memang Bapak Ibu. Tapi begini, sudut pandang saya jadi lain dalam kehidupan. Oh lain banget, lain. Saya tidak gampang terheran-heran lihat hal-hal yang besar. Enggak. Biasa saja. Ya, sebab saya tahu begini, kalau sudut pandang kita lain, beda Bapak Ibu. Ya, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan biasanya kalau baca buku suka menangis. Ya, buku apa yang ibu-ibu suka baca menangis? Buku tabungan. Biasanya suka menangis itu ya. Ya ada bapak-bapak yang suka baca buku tabungan suka menangis juga. Coba kalau sudut pandang kita beda, oh lain. Sebab yang saya tahu gini, Tuhan memang kadang lambat, tapi tidak pernah terlambat tolong kita. He works in last minute, but he never late in our life. Dia bekerja di menit-menit terakhir.
Tapi tidak pernah terlambat tolong kita. Saya putuskan Bapak Ibu ya, bertahun-tahun ya, itu kalau akhir tahun selalu sabat. Jadi kalau Natalan kadang-kadang orang panggil-panggil saya tidak mau. Dari mulai belasan itu middle Desember. Saya sabat kira-kira 3 minggu bahkan 4 minggu. Nganggur saja, gak ngapa-ngapain. Loh Natalan, pendeta itu kalau Natalan, modal jas 3 keliling dunia loh Bapak Ibu. Oh bisa kemana-mana, tapi saya enggak. Sekian tahun ini saya putuskan, duduk di kaki Tuhan. Wah ini kekurangan pelayanan. Enggak, saya enggak kejar itu dalam hidup. Sungguh enggak kejar itu. Kalau bisa melayani itu kepercayaan dari Tuhan, tapi saya enggak mengejar itu. Bapak Ibu beberapa kali, aneh sekali. Tuhan bawa saya kepada pengalaman-pengalaman luar biasa. Kira-kira 3 tahun lalu, saya pergi ke 4 benua tanpa modal. Sampai anak saya itu menangis ngomong begini, Pap, teman-teman saya itu ejek. Ya anaknya pendeta paling kemana-mana itu ngeteng pakai pesawat ngeteng. Dia nangis, saya peluk, saya ngomong, saya enggak apa-apa, yang penting kita pergi bersama. Saya itu jarang cek tiket Bapak Ibu. Tapi 3 tahun yang lalu saya kaget. Dan saya jarang naik pesawat yang kelasnya begitu. Saya naik bisnis kelas di sebuah pesawat bagus. 4 benua kita keliling. Itu kira-kira sebulan. Tinggal dari hotel ke hotel minimal bintang 4, bintang 5. Gak keluar modal sama sekali. Sampai saya ngomong sama istri saya, wow. Coba. Nah saya gak ngukur semuanya dari situ sama sekali gak. Ada banyak keterkejutan yang luar biasa. Oh ya, saya tempati rumah yang tanpa modal. Tuhan kasih. Aneh banyak hal aneh. Makanya saya bagikan ini buat Bapak Ibu ini. Sudut pandang berubah. Jangan gampang ngomel. Jangan gampang memaki. Jangan gampang compare kita sama orang lain. Jangan selalu punya sudut pandang yang berbeda. Ucapkan kata-kata positif. Bangun atmosfer kita. Yang lain negatif. Kita tetap ngomong positif. Sebab Tuhan tetap berkarya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selamat menjadi orang yang diberkati untuk jadi berkat. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shede karapataka sekete karapapapapapa. Shede karapapapapapapapa. Ada lagu lama. Teman saya dulu bikin album ini. Saya ingat lagu ini tiba-tiba. Mari buka hati bersama. Haleluya. Shede karapapapapapa. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Dia bumi bergoncang. Yo jangan pesimis. Ya tetap kuat dalam Tuhan. Terbang tinggi bersamanya. Mari angkat tangan bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Mari angkat tangan bersama. Melayang
Boleh taruh tangan kita di dada kita. Shekarapata karapa. Saya tidak tahu dengan kondisi apapun kita datang. Tapi mari Tuhan mengajar kita untuk tidak salah sangka dalam kehidupan. Bahwa harta terbaik itu ada di dalam kita. Sekali lagi, kalau Bapa tebus kita, artinya ada nilai yang begitu hebat. Di mana nilai itu akan menghasilkan profit yang luar biasa buat kerajaan Allah. Jiwa-jiwa diselamatkan. Orang akan lihat Kristus di dalam kita. Bapak hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan. Di sudut manapun mereka sekarang berdiri. Dalam kondisi apapun. Hamba sadar. Kami tidak mau ukur keberhasilan, kekayaan dari apa yang ada di luar. Tapi yang di dalam adalah pribadi-Mu. Kami tidak mau Tuhan Engkau sampai mengetuk hidup kami. Karena Engkau sudah ada di luar. Tidak, kami putuskan hari ini. Engkau di dalam kami. Hari ini hamba berdoa, yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang putus asa dibangkitkan lagi. Sebab Yesus di dalam kami. Itu segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami bersyukur di tengah tekanan. Itulah proses yang mahal. Uang sekolah kehidupan. Yang membuat kami akan tampil menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu, kuatkan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan. Silakan duduk. God bless you all. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita berdoa untuk kita memberikan persembahan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau menolong setiap kami untuk boleh memahami. Bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau memberkati hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani-Mu Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami memberi persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan Yesus, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari angkat tangan kita, naikkan syukur, katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan
yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.